Halo guys, kenalin nama aku Michael. Nah, di YouTube channel ini aku suka bahas tentang fitness, diet, dan lain-lain. Jadi buat kamu yang sekolah olahraga, jangan lupa subscribe YouTube channel ini ya. Nah, pada topik pembahasan kali ini aku pengen bahas mengenai apakah fitness bikin badan jadi pendek? Pasti teman-teman sering denger dong. Kalau ada yang bilang, kalau misalkan kita nge-gym, wah badan bisa makin pendek nih, soalnya kan bebannya bakal dorong badan kita ke bawah. Nah, pada video kali ini kita bakal bahas apakah benar atau enggak. Nah, pertama, kalau misalkan ditanya benar atau enggak, tentu aja enggak. Malahan kalau namanya kegiatan fisik itu menstimulasi perkembangan massa otot dan tulang. Jadi kalau misalkan orang bilang kalau lu nge-gym bikin pendek, tentu aja jawabannya tidak. Nah, jadi teman-teman jangan bayangin karena badannya ditimpa sama beban yang berat, jadi bikin badan kamu jadi pendek. Tentu aja enggak kayak gitu, enggak sesederhana itu. Tapi bro, kenapa banyak binaraga yang badannya pendek? Tunggu dulu. Sebenarnya kita harus mikirnya gini, ketika kita bangun massa otot, itu perlu waktu. Bukan harian, bukan mingguan, bukan bulanan, bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, tapi bertahun-tahun. Nah, jadi buat naikin massa otot itu butuh waktu bertahun-tahun. Kalau misalkan kita bandingin antara orang tinggi dan orang pendek, untuk mengisi bentuk tubuh agar kelihatan estetik antara orang tinggi dan orang pendek memerlukan waktu yang lebih singkat. Meskipun ini juga dipengaruhi oleh genetik. Jadi ada orang yang memang perkembangan massa otot itu jauh lebih cepat di bagian tertentu dan orang lain juga begitu. Cuman kalau misalkan secara general orang pendek itu butuh waktu yang lebih singkat. Nah, oleh sebab itu di binaraga orang pendek itu lebih unggul. Karena kenapa? Karena mereka nggak perlu waktu yang terlalu lama buat mengisi bentuk tubuh mereka. Jadi kita harus tahu dulu apa yang mempengaruhi pertumbuhan tinggi kita. Pertama adalah genetik. Genetik siapa? Ya orang tua kita, mama papa kita, ibu ayah kita. Nah, habis itu kita harus mikirin makanan. Ini juga mempengaruhi. Yang ketiga adalah istirahat. Dan yang keempat, aktivitas fisik. Makanya kalau misalkan orang bilang angkat beban itu mengganggu pertumbuhan, itu malah menstimulasi perkembangan massa otot dan tulang. Untuk genetik dari orang tua sendiri itu sekitar 60-80% pengaruhnya. Misalkan jadi kalau misalkan kamu lahir dari ayah dan ibu yang pendek, kemungkinan besar kamu pendek. Jika kamu lahir dari ayah dan ibu yang tinggi, kemungkinan besar kamu juga tinggi. Tapi bro, kenapa ada orang yang lahirnya orang tuanya tinggi, tapi anaknya pendek? Nah, kan seperti yang aku bilang, itu 60-80%. Jadi kalau misalkan 60% udah tercukupi nih, kayak tinggi nih. Nah, tapi yang lainnya dari sisi nutrisi, istirahat, dan aktivitas fisik itu nggak terpenuhi dengan baik, ya dia nggak bakal terlalu tinggi. Nah, kali ini kita bakal bahas yang 20-40%-nya, yaitu makanan, istirahat, aktivitas fisik. Nah, makanan, kamu harus mencukupi kebutuhan karbohidrat kamu. Contoh karbohidrat apa? Nasi, roti, dan lain-lain. Protein, contohnya apa? Ikan, ayam, sapi, daging, telur, dan lain-lain. Habis itu lemak baik. Dari mana? Bisa selai kacang, dari ikan salmon juga bisa, dan lain-lain. Nah, habis itu kita juga perlu mencukupi kebutuhan mineral kita. Contohnya apa? Contohnya kalsium. Terus apalagi? Vitamin C, vitamin D. Ingat, kalau misalkan kita tambah tinggi, bukan tulang kita doang yang tambah tinggi, melainkan juga kulit dan otot kita. Jadi semua itu harus tercukupi. Nah, selanjutnya adalah istirahat. Nah, ini tuh yang paling sering diremehin sama orang-orang. Kayaknya kalau misalkan belum begadang itu belum keren kalau misalkan kita masih di usia pertumbuhan kan. Kayak ngadu-ngaduan, aduh kemarin gue tidur jam 12, aduh kemarin gue tidur jam 1 pagi, jam 2 pagi, jam 3 pagi. Padahal sebenarnya tanpa durasi tidur yang cukup, malahan ini mengganggu pertumbuhan. Jadi kalau bisa kamu saat di usia pertumbuhan, tidurlah cukup mungkin. Contohnya berapa jam? 7 jam. Ini tergantung sama aktivitas fisik sebenarnya. Kalau misalkan aktivitas fisik kamu padat banget, maka 9 jam itu waktu yang aku rekomendasiin. Tapi kalau misalkan kamu bukan orang yang benar-benar padat banget, 7 jam bisa jadi pilihan. Nah, yang terakhir adalah aktivitas fisik. Nah, bisa-bisanya orang bilang angkat beban tuh bikin badan jadi pendek. Padahal tuh menstimulasi perkembangan massa otot dan tulang. Nah, apalagi kalau misalkan kamu angkat beban, kamu latihan back nih, wah, bentuk tubuh kamu yang darinya gini nih, bakal jadi kayak gini. Itu tuh memberikan efek lu makin tinggi istilahnya. Jadi kalau misalkan ada yang bilang, jangan gym bro, nanti makin pendek. Bilang deh, itu bullshit. Nah, jadi teman-teman juga harus tahu dulu usia pertumbuhan. Buat wanita, itu sekitar 17-19 tahun. Nah, untuk laki-laki, 19-20 tahun. Tapi pertanyaannya kenapa ada orang yang udah berusia 24 atau enggak 25 tahun masih mengalami perkembangan tinggi, sekitar misalkan 0,5 sampai 1 cm. Nah, ini tuh bukan angka absolut. Ini tuh
hasil penelitian dan ini bukan sesuatu yang fix jadinya ya. Jadi ini tergantung sama apical plate atau enggak lempeng pertumbuhan kamu. Kalau misalkan udah tertutup ya udah nggak bisa bertumbuh lagi. Tapi kalau masih terbuka masih ada potensi buat kamu tambah lebih tinggi lagi. Nah, jadi sekian teman-teman buat pembahasan topik kali ini. Jadi kalau misalkan ada orang yang bilang kalau angkat beban bisa bikin badan jadi pendek, kirim video ini, share. Karena kalau misalkan didiemin, lama-lama mitos kayak gini tuh bisa merajalela di negara kita. Kita kan mau masyarakat lebih pintar lagi dong dalam menyeleksi informasi. Jangan sampai informasi yang salah itu didistribusiin dan buat orang jadi takut angkat beban. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa klik subscribe. Kamu juga bisa follow aku di TikTok dan Instagram. Thanks teman-teman. See you on the next video.